Selamat datang di Algorithm, Accelerate Your Growth with Kampus Merdeka. Bersama aku Theodora dan rekan aku Terry. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menemani kalian di Algorithm edisi ISMA. Nah, kira-kira teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu ISMA dan Kampus Merdeka itu sendiri? Nah, yuk kita langsung simak aja penjelasan singkat dari Kampus Merdeka dan juga ISMA. Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Bima. Kali ini, Bima mau jelasin apa itu Kampus Merdeka dan juga ISMA. Yuk dengerin Bima sampai habis ya. Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan soft skill dan hard skill sesuai dengan minat dan bakat masing-masing, sehingga mahasiswa dapat lebih siap dan relevan untuk memasuki dunia kerja. Melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 semester atau setara 20 SKS untuk menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama, dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Selanjutnya, Bima mau jelasin apa itu ISMA. Indonesia International Student Mobility Awards atau ISMA adalah skema beasiswa pemerintah Republik Indonesia untuk mendanai mahasiswa Indonesia untuk program mobilitas di universitas terkemuka dan industri terkemuka di luar negeri selama 1 semester atau setara 20 SKS. Dengan adanya ISMA, mahasiswa berkesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan pengetahuan serta tentunya memberikan pengalaman studi di perguruan tinggi luar negeri. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengambil mata kuliah untuk pengembangan diri yang diminati dan sesuai dengan persyaratan tertentu. ISMA mencakup 2 jalur, yaitu untuk mahasiswa sarjana dan vokasi. Secara keseluruhan, ISMA akan memaparkan mahasiswa Indonesia pada keragaman akademik dan budaya internasional. Gimana? Teman-teman sekarang udah lebih tahu kan tentang Kampus Merdeka dan ISMA? Yuk sekarang simak podcastnya supaya bisa dapat insight lebih mendalam mengenai Kampus Merdeka dan tentunya ISMA. Wah, menarik banget nggak sih penjelasan tentang Kampus Merdeka tadi? Iya, kita pasti pengen tahu lebih banyak kan? Pasti teman-teman yang nonton juga udah pada nggak sabar kan? Nah, karena teman-teman juga udah pada nggak sabar, langsung aja nih kita undang pembicara spesial kita, yaitu Kak Ilyas. Halo. Halo Kak. Halo Kak. Oke, boleh nih Kak, perkenalkan diri dulu, kalian siapa dan kemarin ngapain aja? Oke, halo semua. Kenalin ya. Nama gue Ilyas, gue dari Ilmu Aktoria, jurusan 2019. Jadi sekarang lagi final year keempat. Terus aku diundang sini karena kebetulan tanggal 9 Mei kemarin aku baru selesai nyesain program ISMA di NTU Singapura. Oke, Kak Ilyas gimana nih kabarnya? Kabarnya baik sih, alhamdulillah. Sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Kalau sekarang nih, kalian kemarin kan udah ISMA nih, sekarang lagi sibuk apa nih setelah selesai program ISMA kemarin? Oke, jadi karena emang gue habis ISMA, jadi gue nggak ngambil mata kuliah apapun di UI untuk semester ini. Jadi pas aku pulang, teman-teman aku pada kuliah, aku udah gabut nih. Jadi aku kebetulan langsung nyari magang dan sekarang lagi sibukannya lagi magang aja sih. Oh, lagi sibuk magang aja ya Kak. Nah, mungkin kita langsung aja kalian nanya pengalaman Kakak pas program ISMA kemarin. Nah, kalau Kakak sendiri tuh nyari referensi buat kampus exchange yang dituju tuh gimana sih Kak? Oke, jadi ISMA kan banyak pilihan nih emang ya. Ada baik banget pilihan di webnya yang bisa kalian pilih. Terus kalau aku sendiri karena aku emang daftarnya mepet, jadi aku nggak terlalu mikir panjang gitu pas milih NTU Singapura. Nah, tapi kalau ngeliat dari teman-teman aku emang alasannya itu beda banget. Ada yang karena negaranya, ada yang karena emang univnya, dan juga ada yang karena course-nya gitu. Jadi emang beda-beda. Tergantung apa mereka ingin dapat apa sih ketika ISMA gitu. Mereka ingin belajar tentang apa sih gitu. Oke. Berarti emang beda-beda ya, kayak tergantung orangnya itu mau apa. Nah itu pas daftar ISMA tuh kakak dapat informasi tentang kayak course-nya apa, univnya apa, dan di mananya itu dari mana sih kak? Ada page resmi informasi ISMA atau kakak cari-cari sendiri? Oh, ada dong. Jadi di seluruh informasi itu tuh ada semua di web ISMA. Instagramnya bisa lihat, itu ada
webnya langsung ke link situ, terus kalian bisa cek nih, oh Univ ini tuh nyediain course ini pilihannya. Jadi course-course itu tuh udah dipilih sama tim ISMA, biasanya ada 10, kadang ada yang lebih, untuk bisa dipilih oleh mahasiswa yang ingin mendaftar. Dan kalau kalian misalnya takut nih, oh misalnya kalian jurusannya biologi misalnya, tapi di pilihannya tuh nggak ada pilihan tentang biologi, itu nggak apa-apa banget, karena di ISMA ini kita di-encourage untuk explore lebih gitu, explore lebih tentang tidak hanya kampusnya doang, tapi kultur negaranya juga gitu. Oke. Berarti mungkin teman-teman yang penasaran nih sama ISMA boleh aja langsung dilihat official account-nya atau page resminya di Instagram. Nah, kalau alur pendaftaran ISMA sendiri tuh gimana sih, Kak? Jadi kalau alur pendaftaran ISMA biasanya diawali oleh di Univ dulu. Jadi karena kita butuh surat rekomendasi dari Univ, jadi biasanya ada seleksi kecil-kecilan di Univ dulu. Seleksinya biasanya lewat fakultas, jadi ntar ada rekomendasi dari fakultas dulu juga, terus kalau udah lolos di fakultas, masuk ke universitas, lolos di universitas, baru masuk ke alur resminya ISMA. Jadi untuk alur resminya ISMA, dari yang tahun ini sih agak beda yang tahun lalu ya. Ada beberapa hal tambahan yang dimasukin, kayak misalnya tes kebangsaan itu, tapi overall secara garis besarnya sama, jadi kita bikin essay dulu di awalnya, terus kita siapin berkasnya dulu, terus bikin esai, dan juga habis itu kalau dipanggil interview, kita interview, baru pengumuman gitu. Oke, berarti emang ada banyak nih kayak tahap-tahapan yang harus dilaluin biar bisa masuk ke ISMA itu sendiri. Oke. Tapi selain dari tahapan itu, apa aja sih yang perlu disiapin, kayak misalnya entah tes TOEFL kah atau CIVIC gitu, ada nggak sih, Kak? Oke, jadi kalau di ISMA ini tuh ya salah satu faktor yang dilihat banget tuh nilai Inggris kita gitu. Jadi ada 3, ada TOEFL, IELTS, sama Duolingo. Itu kalian bisa pilih yang mana aja yang more suitable buat kondisi kalian sekarang. Terus kalau karena ini masih lama nih, masih ada range 1 tahun. Kalau kalian masih kurang pede dengan Inggris kalian tuh, aku saranin kalian latihan dulu gitu. Bahasa Inggris kalian. Ada banyak banget cara untuk latihan ya, bisa mirror pakai kaca, kalian ngobrol sendiri di kaca, atau mungkin record lebih enak, kalian bisa ngeliat jadi kalian ngomongnya gimana sih. Atau kalau kalian mau latihan grammar tuh di online course juga baik banget. Kalau kalian mau bikin mock up interview juga bisa banget, minta temen lah, atau mungkin minta dosen kalian yang bisa bahasa Inggris, atau mungkin kalian kenal orang HR juga bisa juga gitu. Oke, ternyata Inggris tuh penting banget ya teman-teman buat kita daftar ke ISMA. Nah, kalau CV-nya sendiri nih Kak, itu tuh harus ATS friendly gitu atau kreatif CV tuh nggak apa-apa Kak? Oke, kalau CV sendiri seinget gue sebenarnya nggak ada aturan nih. Tapi kalau gue pribadi, gue kalau daftar apapun sekarang udah mulai ATS aja gitu, aman-aman. Gue pakai CV yang ada desain itu biasanya kalau buat acara webinar atau apa yang CV gue mau ditampilin. Tapi kalau biasanya gue daftar sesuatu, gue udah biasain pakai ATS sih. Oke, emang CV ATS friendly itu mempermudah si recruiternya juga gitu kan, buat ngedata kita gimana. Nah itu di CV kakak tuh ada hal-hal penting gitu nggak sih? Apa aja yang esensial nih buat dimasukin ke CV yang ATS friendly tadi itu? Oke, kalau ngomongin CV itu kan benar beda banget ya tiap orang. Ada yang CV-nya akademis banget, mungkin yang CV non akademis banget, atau mungkin CV-nya baik publishnya itu banyak aja, emang beda-beda. Jadi di sini kalian harus pinter-pinter milih apa aja sih yang kalian ingin highlight gitu tentang diri kalian gitu, untuk bisa ngebantu kalian di proses ISMA ini. Karena yang itu tuh bakal kalian bawa dari seksi awal sampai akhir, dari mulai essay lah, kalian bakal ditanya what's your biggest achievement gitu, terus prosesnya gimana, itu kalian bakal nulis, oh achievement aku gini-gini, prosesnya gini-gini, dan interview bisa ditanya lagi gitu untuk ngevalidate apakah kalian beneran nih. Kan biasa ada aja orang yang mesti bohong atau apa. Nah kalau bohong biasanya di interview kelihatan gitu. Jadi kalian harus be truthful aja, be yourself, terus latihan storytelling biar alurnya tuh enak buat dibaca gitu. Buat kalau interview juga enak kalau orang denger kalau alurnya storytelling gitu. Berarti kan tadi CV-nya udah keren banget nih Kak. Terus kalau misalnya kita udah sampai di tahap interview tuh kira-kira apa aja sih yang perlu disiapin? Oke, kalau tahap interview, jadi tahap interview juga beda-beda. Ada yang cepat 15 menit, ada yang kadang-kadang lama, kayak interviewer lama bisa sampai 30 menit lebih. Yang harus disiapin sih kalian, pokoknya jangan sampai beda sama yang di esai ya. Jadi kadang-kadang esai saya tanya lagi kan, jadi kalau bisa kayak pas kalian bikin esai itu kan kalian masukin di web ya, kalian simpan juga di Word kalian gitu, biar kalian bisa buka lagi ntar kalau misalnya masuk ke interview, kalian baca-baca lagi, terus coba kalian improve lagi nih, kan kalian punya time yang lebih panjang lagi dong buat improve
nge-show off achievement kalian gitu dengan format yang enak didengar dan gak membingungkan lah buat wawancaranya gitu. Kalau latihan sih mirip-mirip latihan bahasa Inggris ya kan, bisa ngomong sendiri, bisa record, bisa ngajak orang buat bantu gitu. Oke, berarti emang yang diperluin tuh kayak mulai dari CV, terus esainya juga, terus emang dari dua hal itu bakal ditanya lagi di interviewnya itu. Jadi emang kita harus persiapin matang-matang. Nah, kalau misalnya kakak udah terpilih nih sebagai award di ISMA, apakah UKT dari Univ Indonesia ini harus tetap bayar ataukah emang beasiswanya itu udah include UKT Univ yang Indonesia ini? Jadi univnya tergantung univ masing-masing ya. Kalau UI sendiri kita ada status akademisnya namanya overseas gitu. Jadi UKT-nya itu dipatok harganya 500.000, tapi itu emang nggak dibayarin ISMA, jadi kita harus bayar sendiri. Tuh. Oke, berarti emang tetap bayar tapi emang harganya beda gitu. 500.000. Oke. Kalau selain 600.000 itu kira-kira ada nggak sih biaya-biaya lain kayak misalkan biaya hidup di sana atau yang lain tuh gimana Kak? Oke, jadi kalau biaya yang harus kita keluarin ya, itu biasanya kalau univ-univ luar itu kalau bikin visanya kan agak mahal ya. Dan sistem ISMA tuh biasanya sistemnya reimburse gitu. Jadi kalian harus ngeluarin uang dulu buat ngisi visa lah atau apa, baru ntar di reimburse. Nah itu emang pas di tahun gue ada beberapa masalah di situ, karena kan bisa nyampe puluhan juta ya. Tapi dari tim ISMA-nya juga mereka bikin subsidi silang gitu lah, jadi saling bantu. Ntar kalau uang reimburse-nya udah turun, baru ntar semuanya bisa balik uangnya. Terus juga kalau untuk masalah tes Inggris, itu kan harus bayar sendiri juga ya. Di tes IELTS, TOEFL, Duolingo itu kan ada bayarannya juga, itu nggak di cover. Tapi dari UI ya, dari UI itu ada sistem bantuan tes Inggris, jadi kalian bisa ngajuin ke kemahasiswaan UI untuk bantuan tes Inggris Duolingo gitu. Itu kalian nggak harus kepilih ISMA. Enaknya di situ. Jadi kalian daftar, kalau kalian kepilih di itu, yaudah kalian fix dapat bantuan itu, walaupun kalian in the end nggak kepilih ISMA gitu. Jadi aman lah. Berarti emang si ISMA ini nggak cover semuanya, tapi ada UI tetap buat bantuin kita ngelancarin ISMA-nya itu. Nah, apakah sebelum kakak atau sebelum berangkat nanti ada diwajibkan untuk medical check up gitu nggak sih kak? Sebelum berangkat ke univ yang di luar negeri itu? Oke, kalau untuk tahun depan mungkin protokol spesifik COVID udah mulai, mungkin udah mulai direnggangin. Kalau protokol kesehatan itu biasanya relate ke visa sih. Itu tergantung negara-negaranya juga. Jadi kalau kalian udah misalnya kepilih, itu biasanya ngurusin itu habis kepilih ISMA, itu ntar kalian cek nih kayak butuh hepatitis vaksin kah, hepatitis kah atau apa, itu biasanya beda-beda tiap negara. Oh iya, terus gue baru inget juga kalau tahun ini tuh ada beberapa medical check up yang baru gitu. Yang gue inget tuh misalnya kayak tidak pernah narkoba itu ada, jadi harus check up ke rumah sakit dulu dicek, dan itu ntar dikirim. Itu tes kesehatan juga. Gue lupa ada apa aja karena gue nggak terlalu ngecek untuk tahun ini. Tapi untuk tahun depan ya bisa jadi beda lagi. Kalau itu berarti semuanya biaya sendiri dari kita gitu ya Kak? Kalau untuk berkas itu kalau emang ada biayanya biasanya biaya sendiri sih. Tapi kalau emang biayanya gede harusnya UI bisa ngebantu. Jadi ntar kalian tektokan aja sama KUI kalau misalnya kalian ada masalah misalnya di berkasnya atau apa. KUI bakal bantu banget kok. Oke. Berarti emang masalah medical check up ini tergantung dari negaranya dan juga peraturan tiap tahunnya bakal kayak gimana juga itu beda-beda ya kak. Nah, selama kuliah di sana tuh kira-kira kredit yang kita dapat tuh bisa ditransfer ke SKS nggak? Kalau ada, kemarin dapat berapa SKS? Oke, kalau sekarang gue lagi ngurusin proses kredit transfernya. Katanya sih bulan ini atau bulan depan bakal selesai. Untuk jumlah SKS-nya belum ada pastian kalau dari gue. Tapi emang kalau di ISMA tuh udah dijamin bakal bisa gitu di transfer kredit, dan KUI juga udah ngejamin kalau bakal bisa. Untuk jumlahnya itu baru balik lagi ke putusan Kaprodi gitu, putusan prodi masing-masing. Oke, berarti emang SKS-nya tuh bukan kita yang nentuin dapat berapa gitu ya? Kita lebih ke ngajuin sih, jadi kita ada berkasnya, kita ngisi, kita ngajuin berapa, tapi bisa jadi beda sesuai keputusan tim kredit transfer kalau di matematika gitu. Oke. Tapi dari SKS yang ditransfer itu apakah bisa menggantikan kayak beberapa matkul wajib yang ada di fakultas atau prodi kakak sendiri gitu nggak sih? Ada beberapa case yang kayak gitu, tapi itu kan susah ya. Jadi kayak kalian nyari mata kuliah yang
sama dengan mata kuliah wajib di sini tuh agak susah karena emang pilihannya kan juga di 10 pilihan matkul itu doang yang dari ISMA kan. Tapi emang ada beberapa case dari teman-teman fakultas lain tuh yang bisa gitu. Karena emang sama pelajarannya. Kalau kakak sendiri ada matkul wajib yang jadi kayak keteteran atau belum diambil nggak gara-gara program ISMA ini? Oke, tanya bagus ya. Kalau jadi kalau kalian tahu kan kurikulum berubah ya dari tahun 2020. Kalau yang kurikulum 2020 tuh emang udah di set supaya lebih nyatu sama program kampus merdeka gitu. Makanya mata kuliah wajib itu di stop di semester 6 kan, di semester 7 udah nggak ada lagi. Di semester 5, semester 6 udah nggak ada lagi kan mata wajib. Kalau di gua tuh semester 6 masih ada dan masih banyak juga mata wajibnya. Jadi emang ada yang dikorbankan lah. Jadi urutan alur kuliah gue juga agak campur aduk karena ISMA ini, tapi nggak apa-apa karena emang gue juga dapat banyak dari ISMA kan. Jadi kayak emang harus ada pengorbanan gitu. Iya, nah selain ISMA nih, Kak Ilyas ada nggak sih kayak program dari kampus Merdeka? Kak ISMA ada ikut juga nggak sih yang kayak program lain selain ISMA? Untuk saat ini belum, tapi bisa jadi bakal ngedaftar mungkin yang kayak magang Merdeka gitu, yang bakal dibuka bentar lagi. Oh gitu, boleh diceritain nggak sih Kak, kayak kehidupan selama kakak di NTU tuh akademis dan non-akademisnya tuh gimana sih? Oke. Jadi akademis dulu kali ya kalau kelas-kelasnya. Jadi karena kan gue ngambil 4 kelas doang ya. Sebenarnya itu bisa dibilang nggak terlalu banyak. Jadi kayak SKS-nya sama, satu kelasnya 3 SKS rata-rata. Iya 12 SKS. Tapi emang di kelasnya tuh lebih flow belajar tuh lebih dapat aja gitu kalau menurut gue. Karena emang apalagi kalau gue kelasnya kelas diskusi kan. Jadi emang seharian tuh diskusi doang. Kita ada topik, kita diskusi gitu. Dan emang anak-anaknya mayoritas lebih quote and quote lebih rajin juga, lebih terpancing sama lebih ambis juga. Emang ada beberapa ya namanya juga mahasiswa, ada yang malas-malasan tuh ya, itu wajar aja. Tapi emang kalau masalah ginian, kalau memang dia rajin tuh bakal nge-push banget gitu. Apalagi kalau kerja kelompok. Makanya jangan khawatir karena pasti ada proses adaptasi dan kalian juga ada teman-teman ISMA lain kan yang bakal adaptasi bareng gitu. Dan juga biasanya gue dibantuin banget sama orang-orang Indonesia yang emang kuliah di situ gitu. Mereka bakal friendly banget, bakal ngasih saran banget gitu. Itu mungkin kalau akademiknya. Kalau non-akademik, kalau di NTU sendiri emang fasilitasnya cukup banyak. Jadi gue bisa ngapain aja di situ. Ada gym, ada kolam renang, ada lapangan tenis, lapangan badminton, baik banget. Dan semua itu gratis. Jadi gue tinggal bisa main-main. Kalau masalah extracurricular atau apa, gue nggak join apa-apa, tapi kalau NTU ada acara gue suka join nih, so kayak kelas nari atau kelas hit, gue pernah ikutan kelas hit, tarian gitu. Seru banget. Iya. Ya, tadi kan udah disinggung nih soal adaptasi. Nah, ada nggak sih kayak kendala paling besar yang dihadapin sama Kak Ilyas sendiri pas ISMA di NTU itu? Tentang masalah adaptasi, gimana lingkungannya berbeda banget gitu atau gimana? Mungkin kalau gue adaptasi yang paling susah, gue nggak biasa ngomong Inggris sih, kayak ngomong Inggris yang formal dan sebagainya itu gue bukan formal, ngomong Inggris yang informal justru, yang kayak secara sama temen gitu itu gue jarang banget. Jadi gue pas gue pertama kali itu gue terlalu formal sama mereka, dan jadi gue nggak bisa masuk ke cakapan mereka. Jadi itu emang gue harus adaptasi banget. Dan alhamdulillah pas di akhir gue udah mulai bisa nyambung lah sama mereka, udah mulai bisa kayak tahu bareng. Itu berguna banget ke bawah sampai kalau di sini di kerja gue ketemu orang yang nggak bisa bahasa Indonesia gitu, jadi bisa ngobrolnya flow-nya ada gitu, mau bahasa Inggrisnya. Oke. Emang kita bakal tetap beradaptasi gimana pun caranya ya gitu. Nah kalau budaya belajar di NTU sendiri tuh beda nggak sih Kak sama di UI? Budaya belajar secara keseluruhan ya, anak-anak NTU ya. Yang gue kaget sih, gue kalau ke hari Minggu ke library penuh. Apalagi kalau dekat ujian, itu gila banget sih. Tapi emang cara keseluruhan anak-anaknya lebih fokus belajar aja. Kalau belajar tuh mereka fokus banget, gak bisa ganggu aktivitas itu. Jadi kalau library itu pasti penuh kalau dekat ujian. Oke. Nah, selanjutnya kayak selama kan kakak berapa bulan di ISMA tadi? 4 bulan, 5 bulan. 4 sampai 5 bulan ya. Nah, itu kan selama 4 sampai 5 bulan pasti ada kayak kita belajar akademik, non akademis kan. Nah, itu
mentoring dari Ismanya itu kayak gimana sih Kak di akhir? Apakah ada tes gitu Kak atau kita disuruh buat project atau gimana gitu? Ya, jadi kalau tugas Ismanya sendiri, biasanya kalau yang sekarang itu ada tugas yang pre-nya. Pre berangkat tuh mereka udah kasih tugas, udah kasih project. Setahu gue tentang SDGs gitu. Tapi gue nggak terlalu mendalam juga. Kalau untuk tahun gue, itu alhamdulillah gue nggak ada pre-nya. Jadi cuman pas Ismanya doang, terus pas abis Ismanya doang. Pas Ismanya tuh biasanya kita disuruh bikin acara lah gitu. Kita ngepromosiin kultur Indonesia gitu. Jadi kita bukan belajar kultur doang, tapi kita ngepromosiin Indonesia juga di situ. Kalau gue karena timeline-nya deket-deket, pas banget ada Hari Kartini, jadi gue disuruh bikin sebuah acara yang nge-celebrate Hari Kartini gitu. Tapi karena restriction di NTU masih ketat banget, dan gue nggak punya, kan gue cuma exchange student ya, jadi kalau izin susah kan. Jadi gue bikin yang simpel-simpel aja, kita bikin video muter-muter Singapura, kayak bikin kuis tentang Kartini gitu, biar sekalian ngajarin juga gitu. Seru banget ya. Projectnya ya. Kalau yang abis acaranya itu biasanya kita disuruh bikin rangkuman tentang apa yang kita pelajari di kelas, dan juga bikin artikel sih tentang suatu topik, ntar ada pilihannya gitu. Kita bikin video tentang pengalaman kita gitu. Nah, kalau pengalaman kakak sendiri nih yang menurut kakak tuh paling berkesan banget pas kemarin tuh apa kak? Berkesan banget ya? Main-mainnya sih. Gak, justru yang tadi gue bilang kan orang Indo di sana friendly banget, jadi gue sering diajak main bareng lah sama mereka, kayak jalan yuk gitu. Jadi kan gue juga bisa memperluas relasi gue juga kan, jadi bukan main doang, tapi gue makin kenal sama mereka juga gitu, orang-orang yang kuliah di Singapura gitu. Mungkin yang pengalaman berkesan, gue pernah diajak sepedaan dari malam sampai pagi gitu, di Singapura, muter-muter, kayak seru banget. Yeah. Nah, keren banget nggak sih Theo? Iya kan, pengalaman dari Kailas di ISMA, di NTU di Singapura itu kayak gimana, akademisnya gimana, non-akademisnya kayak gimana. Dan banyak banget kayak pelajaran-pelajaran yang nggak bisa kita dapetin nih di UI gitu kan. Nah, dari kalian sendiri ada nggak sih closing statement nih buat teman-teman algoritma tentang ISMA ini? Oke, jadi untuk teman-teman algoritma, dari mungkin ada luar mata juga yang nonton buka YouTube HMDM kan? Ya itu kalau kalian emang tertarik untuk daftar kampus Merdeka khususnya ISMA, prepare dari sekarang lah kalau kalian emang udah tertarik, mungkin dari mulai searching tentang course-nya, tentang univnya, mulai tektokan sama Kak Prodi buat masalah transfer KS, dan mulai latihan mungkin bahasa Inggrisnya atau tes kebangsaannya, bisa TW-TW tanya-tanya sama atasan-atasan yang udah pernah ngalamin. Itu aja sih, mungkin semangat ya yang mau daftar. Semangat. Teman-teman yang tertarik bisa nih langsung aja nih mulai dipersiapin. Mulai dari tadi TOEFL-nya, Inggrisnya, storytelling, semuanya sih ya. Tuh, bener banget. Nah, kasih banget nih Kailas udah nyempetin hadir ke Cinere jauh-jauh buat ngasih informasi ke teman-teman ya tentang ISMA dan kampus Merdeka kayak gimana. Oke. Makasih juga ya udah ngundang. Iya, sama-sama Kak. Oke. Dadah, see you semua. guys.